Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada hari ini, tanggal 1 Juli 2025, sidang perkara dengan nomor register 01 pengujian Undang-Undang angka Romawi 23 2025 akan segera dimulai. Sebelumnya, dipersilakan kepada petugas sidang untuk membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Seluruh hadirin wajib menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. 2. Dilarang berbicara, membuat kegaduhan, atau melakukan tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. 3. Silakan menonaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya. 4. Dilarang mengambil gambar, merekam video, atau melakukan serangan langsung tanpa izin mahkamah. 5. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, atau benda berbahaya ke ruang sidang. 6. Pakaian dan sikap selama persidangan harus rapi dan sopan sesuai etika peradilan. 7. Mohon berdiri saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, kecuali karena alasan kesehatan. 8. Bagi yang tidak mematuhi tata tertib ini, mahkamah berwenang untuk memberikan peringatan hingga mengeluarkan dari ruang sidang. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Mahkamah Konstitusi hari ini pada tanggal 17 Juni 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang ya, Bu. Hari ini Mahkamah akan menyidangkan perkara dengan nomor perkara 01 pengujian Undang-Undang angka Romawi 23 2025 tentang permohonan pengujian material pasal 17 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang pada hari ini merupakan sidang pendahuluan yang dimana Mahkamah akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan. Untuk itu kami persilakan kepada pemohon dan juga kuasa hukum pemohon untuk memperkenalkan siapa-siapa saja yang sempat datang pada sidang pendahuluan hari ini. Silakan. Selamat siang Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, Yang Mulia Majelis Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, serta hadirin sekalian. Perkenankan, saya Andi Muhammad Akbir, SHMH, dan bersama rekan kuasa hukum lainnya atas nama Saudari Helmi SHMH dan Saudara Alim SHMH. Kami di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim dan sekalian semua telah memberikan kami kesempatan untuk mewakili klien kami atas nama Manaf. Beliau bekerja sebagai seorang jurnalis dan beralamat di Bethoe. Mungkin sekian dari kami. Cukup ya. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada pihak dari pemerintah diperkenalkan siapa-siapa saja yang sempat hadir pada sidang hari ini. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan kami dari kuasa hukum pemerintah. Saya atas nama Putri Sarjana Hukum Magister Hukum, serta rekan saya Hinaya Wulandari Sarjana Hukum Magister Hukum, serta Komisi 1 DPR RI Iksya Aziza Sarjana Hukum Yang Mulia. Silakan kepada kuasa hukum pemohon untuk menyampaikan ringkasan permohonan. Silakan. Alasan permohonan: 1. Bahwa pemohon adalah seorang jurnalis independen dan warga negara Indonesia yang dalam kapasitas profesionalnya memiliki tanggung jawab untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik sebagai bagian dari pelaksanaan kebebasan pers, fungsi kontrol sosial, dan hak masyarakat untuk tahu atau right to know. 2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap pasal 17 huruf D Undang-Undang
menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat hak permohonan untuk memperoleh informasi, khususnya terkait kekayaan alam yang seharusnya dapat diakses publik dalam kerangka menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kelestarian lingkungan hidup, dan dianggap telah dibacakan. Alasan pasal 17 ayat D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bertentangan dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. 1. Bahwa pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang relevan dan penting bagi masyarakat, termasuk informasi mengenai kekayaan alam, dan dianggap telah dibacakan. 2. Bahwa pasal 17 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa informasi dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia dikecualikan dari keterbukaan informasi publik. Hal ini dapat menghambat transparansi yang seharusnya dijamin oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan dianggap telah dibacakan. Alasan pasal 17 ayat D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 1. Bahwa pasal 33 ayat 3 menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. 2. Bahwa pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus dilakukan untuk kepentingan rakyat. Ini menciptakan kewajiban bagi negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan terkait sumber daya alam berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan dianggap telah dibacakan. Perbandingan praktek negara lain kasus Norwegia. Untuk menguatkan argumentasi, pemohon mengajukan perbandingan dengan praktik keterbukaan informasi di Indonesia di negara Norwegia sebagai contoh negara demokratis yang maju dalam tata kelola kekayaan alam. Norwegia merupakan negara yang terkenal dengan keterbukaannya dalam proses pengelolaan sektor minyak dan gas bumi. Melalui lembaga seperti Norwegia Petroleum Direktorat atau NPD, pemerintah Norwegia menyediakan akses terbuka kepada publik mengenai semua informasi penting, termasuk data eksplorasi, data produksi, estimasi cadangan, rincian kontrak kerjasama, serta kontribusi sektor energi terhadap pendapatan negara. Informasi ini dipublikasikan secara berkala dan dapat diakses oleh publik melalui situs resmi pemerintah. Bahkan dana hasil pengelolaan migas Norwegia yang dikelola melalui Government Pension Fund Global dapat dilacak transparansinya, termasuk portofolio investasi dan penggunaannya untuk kepentingan rakyat, dan dianggap telah dibacakan. Petitum 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 17 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan bahwa informasi mengenai kekayaan alam Indonesia yang menyangkut pengelolaan, pemanfaatan, perizinan, kontrak, dan dampak lingkungan wajib dibuka kepada publik sebagai bentuk pelaksanaan hak atas informasi, pengawasan publik, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. 4. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian yang mulia. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh pemohon. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua, sidang ini adalah sidang awal sehingga belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Dalam sidang pendahuluan ini, Mahkamah akan mengevaluasi apakah permohonan memenuhi syarat formil
termasuk kedudukan hukum pemohon, struktur permohonan, serta ketentuan unsur teknis dan rumusan norma yang dimohonkan untuk diuji. Kami ingin mengingatkan, pemohon perlu menjelaskan dengan lebih rinci kerugian konstitusional yang dialami, serta kaitan langsung antara norma yang diuji dengan kerugian tersebut. Selain itu, Mahkamah juga mencatat bahwa yang dimohonkan untuk diuji adalah pasal 17 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia. Pemohon menilai bahwa frasa tersebut mengandung ketidakjelasan norma atau vagueness dan berpotensi menghambat pemenuhan hak atas informasi sebagaimana dijamin oleh pasal 28E Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kami mengingatkan agar pemohon juga menyusun argumentasi konstitusional dengan jelas. Misalnya, bagaimana norma tersebut menimbulkan pertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi dalam sistem demokrasi, serta sejauh mana penggunaan asas pembatasan hak konstitusional dapat diterapkan secara profesional. Majelis mengapresiasi kehadiran dan penjelasan pemohon pada hari ini. Namun sesuai dengan catatan dari majelis, masih diperlukan penyempurnaan dalam usulan permohonan, antara lain perincian kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon, keterkaitan langsung antara norma yang diuji dan kerugian yang dialami, uraian argumentasi hukum dan konstitusional secara sistematis dan terstruktur, serta alat bukti yang mendukung dalil pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah memberi kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan pemohon secara tertulis. Kami juga menyarankan agar pemohon dalam perbaikan nanti mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang relevan, khususnya putusan yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi, agar argumen konstitusional lebih kuat dan kontekstual. Selain itu, kami juga mengingatkan agar pemohon memperhatikan struktur permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Dengan demikian, Mahkamah memberi waktu kepada pemohon untuk memperbaiki dan menyempurnakan permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak hari ini. Perbaikan pemohon disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk tertulis lengkap dengan lampiran yang relevan. Sidang selanjutnya akan dijadwalkan oleh panitera dan pemanggilan termohon serta pihak terkait bila ada. Dengan demikian, sidang pendahuluan hari ini dinyatakan selesai. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Sidang Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Senin, tanggal 23 Juni 2025 dengan agenda pemeriksaan persidangan dengan nomor perkara 01 garis miring pengujian undang-undang garis mendatar 2023 angka Romawi garis miring 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Untuk para pihak dan pemohon, apakah sudah siap dengan persidangan pada hari ini? Dan juga pada pihak termohon, apakah sudah siap dengan agenda sidang pada hari ini? Dari pihak pemohon, apakah akan mengajukan alat bukti? Iya yang mulia, kami dari pihak pemohon akan menyiapkan 6 alat bukti, mulai dari ke-1 berupa Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan P6 yang mulia. Dari pihak pemerintah, apakah akan mengajukan alat bukti? Baik Yang Mulia, kami menyiapkan satu alat bukti yakni P1 berupa Undang-Undang Dasar. Selanjutnya dari pihak DPR. Tidak ada Yang Mulia. Baik, selanjutnya kami akan dengarkan keterangan langsung dari pemohon. Silakan saudara pemohon. Terima kasih yang mulia. Kami hadir mewakili pemohon atas nama Manaf
seorang jurnalis independen yang mengalami hambatan serius dalam menjalankan tugas jurnalistik karena permohonannya terhadap informasi publik selalu ditolak dengan merujuk pada pasal 17 huruf D Undang-Undang KIP. Maka dari itu, sebagai bukti, kami serahkan P1 sampai dengan P7, termasuk surat penolakan Dinas ISDM dan permohonan informasi tentang izin pertambangan dan AMDAL. Kami menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan pasal 28F dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 karena telah menghambat hak atas informasi, pengawasan, serta partisipasi publik. Bisa dijelaskan bagaimana ketentuan ini secara langsung merugikan hak konstitusional pemohon? Tentu yang mulia, pemohon telah 2 kali mengajukan permohonan informasi kepada Dinas SDM Sulawesi Selatan untuk melakukan investigasi jurnalistik. Namun selalu ditolak tanpa pengajuan uji konsekuensi yang sahih. Penolakan ini didasarkan pada dalil bahwa informasi dapat mengungkap kekayaan alam. Padahal data tersebut menyangkut pengelolaan tambang yang berdampak luas bagi masyarakat sekitar. Justru karena ketiadaan penjelasan hukum dan uji konsekuensi itulah menjadikan norma ini mudah disalahgunakan. Banyak badan publik menggunakan ketentuan ini untuk menolak semua permintaan informasi strategis tanpa batasan yang jelas. Norma ini telah menjelma menjadi tameng rahasia negara untuk menutup kekayaan publik. Baik, selanjutnya kami akan dengarkan keterangan langsung dari pemohon. Silakan saudara pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya merupakan seorang jurnalis independen. Permohonan ini saya ajukan karena saya telah 2 kali mengajukan untuk meminta informasi kepada Dinas ISDM Sulawesi Selatan untuk mendapatkan data tambang di Bittoeng. Informasi yang saya minta seperti izin usaha, peta lokasi, dan data kontribusi pajak. Permohonan saya ditolak karena dianggap mengandung kekayaan alam, sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 huruf D Undang-Undang KIP. Penolakan itu dilakukan tanpa uji konsekuensi, tanpa alasan faktual, dan tanpa transparansi. Hal itu menghambat tugas saya sebagai jurnalis dan melanggar hak konstitusional saya berdasarkan pasal 28F Undang-Undang 1945. Apakah saudara bisa menunjukkan bahwa permohonan informasi tersebut benar-benar dilakukan dan bahwa penolakan itu terjadi? Iya Yang Mulia, saya melampirkan 2 surat permohonan resmi ke Dinas ISDM Sulawesi Selatan serta 2 balasan penolakan dari mereka yang ditandai sebagai P4 dan P5 dalam berkas bukti. Penolakan tersebut menyebut pasal 17 huruf D secara eksplisit sebagai dasar tanpa uji konsekuensi sebagaimana mestinya. Jadi, saudara katakan bahwa norma tersebut ialah multitafsir. Dapatkah saudara jelaskan bagaimana multitafsir itu berdampak pada hak saudara? Pada frasa dapat mengungkap kekayaan alam terlalu luas dan tidak didefinisikan. Akibatnya, data apapun yang berhubungan dengan sumber daya alam, meskipun itu menyangkut dampak sosial atau ekologi, dianggap rahasia. Padahal data itu sangat penting untuk laporan investigatif, untuk pengawasan masyarakat. Ini membuat jurnalis seperti saya kehilangan akses informasi, padahal informasi itu berdampak publik. Baik, terima kasih saudara pemohon atas keterangannya. Selanjutnya kita akan dengarkan keterangan dari Komisi 1 DPR. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, pasal 17 huruf D dibuat untuk melindungi informasi yang jika dibuka bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Namun, kami mengakui pentingnya penguatan norma agar tidak menutup ruang keterbukaan. Kami mendorong agar mahkamah tidak perlu memberi tafsir konstitusional dan juga pembatalan total norma demi menjaga keseimbangan antara keamanan dan keterbukaan informasi.
dari Komisi 1 DPR atas keterangan yang telah diberikan. Selanjutnya, persilakan kepada kuasa hukum pemerintah untuk menyampaikan keterangannya. Tambahan yang mulia, kami tidak menolak pentingnya keterbukaan, namun tidak semua informasi dapat dibuka. Pemerintah punya kewenangan diskresioner untuk menentukan batasannya, selama tidak bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan ada uji konsekuensi. Maka pengecualian ini sah secara hukum. Baik, setelah mendengar tanggapan dari kuasa hukum pemerintah, untuk pihak pemohon, apakah ada tanggapan? Yang mulia Majelis Hakim, kami ingin menegaskan bahwa ketentuan pasal 17 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir. Frasa dapat mengungkap kekayaan alam di Indonesia telah digunakan secara semena-mena oleh badan publik. Ini untuk menolak permintaan informasi. Padahal informasi mengenai izin tambang, amdal, hingga kontribusi terhadap daerah adalah bagian dari kontrol publik yang dijamin oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Yang mulia, kami perlu luruskan bahwa frasa tersebut justru merupakan bentuk kehati-hatian negara. Informasi mengenai kekayaan alam dapat dimanfaatkan oleh pihak asing atau kelompok tertentu untuk merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, pasal 17 huruf D merupakan langkah preventif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional. Apakah pemohon ingin negara membuka data sensitif tambang kepada semua orang tanpa batas? Izin Ibu Hinayat, justru ketentuan itulah yang membuka celah korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Negara seperti Norwegia saja yang terbuka dengan kekayaan minyak dan gasnya telah membuktikan bahwa transparansi memperkuat kepercayaan publik. Kalau Norwegia bisa terbuka dengan data eksplorasi migas mereka, mengapa Indonesia terus berlindung dibalik ketentuan yang kabur ini? Namun perlu diingat, konteks Norwegia tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan Indonesia. Norwegia adalah negara maju dengan infrastruktur tata kelola data yang mapan, sementara di Indonesia, pembukaan data tanpa kontrol bisa dimanfaatkan untuk menggoyahkan investasi, bahkan memicu konflik sosial di daerah kaya sumber daya. Tetapi Saudari Putri, penolakan informasi kepada pemohon yang adalah seorang jurnalis bukan karena uji konsekuensi, melainkan semata-mata menggunakan pasal 17 huruf D sebagai tameng. Bahkan tidak dijelaskan alasan konkret mengapa informasi dianggap strategis. Ini bukan perlindungan kepentingan negara, melainkan penyalahgunaan norma untuk menghambat kebebasan pers dan kontrol sosial. Izin yang mulia, kami tegaskan kembali. Tidak semua informasi publik bisa dibuka. Ada hierarki dan uji konsekuensi yang harus dijalankan. Bila pemohon merasa ada penyalahgunaan, mekanismenya bukan dengan menghapus ketentuan pasal 17 huruf D, tetapi memperbaiki implementasi teknisnya. Apa pemohon ingin semua data tambang termasuk titik lokasi dan nilai cadangan diumumkan di media massa? Itu bisa menimbulkan masalah yang serius. Tentu, kami tidak menginginkan keterbukaan tanpa batas, tapi kami tegaskan, Ibu Hinayat. Tapi kami hanya ingin meminta adanya pembatasan yang proporsional dan berbasis uji konsekuensi secara konkret. Dalam banyak kasus, termasuk kasus pemohon kepada Dinas ISDM, tidak ada uji tersebut. Yang ada hanyalah pengabaian hak warga negara. Sekian, Yang Mulia. Baik, majelis telah mendengar perdebatan dari para pihak, tapi majelis perlu mengingatkan bahwasanya fokus pengujian ini adalah pengujian norma pada pasal 17 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apakah ini melanggar norma atau hak warga negara ataukah demi kepentingan negara? Maka selanjutnya kita akan untuk membuktikan hal tersebut, kita akan mendengar langsung pernyataan atau tanggapan dan keterangan dari saksi dan juga ahli. Dari pihak pemohon, apakah menghadirkan saksi dan juga ahli? Dari pihak pemerintah, apakah menghadirkan saksi dan juga ahli? Cut. Dari pihak DPR, apakah menghadirkan saksi dan juga ahli? Baik, dikarenakan kita akan menghadirkan 1 orang saksi dan juga 2 orang ahli, maka pertama kita akan memeriksa saksi dan kemudian melanjutkan dengan memeriksa ahli. Pertama-tama kita akan mengajukan dan memeriksa saksi dari pemohon dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintah
dan kemudian DPR. Selanjutnya, silakan saksi dari pemohon untuk dipanggil dan disumpah terlebih dahulu. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dari apa yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, saudara saksi, silakan kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa terlebih dahulu saksi dari pihak pemohon. Untuk pihak pemohon, bagaimana mekanismenya? Apakah dipandu dengan pertanyaan ataukah langsung memberikan keterangan? Mekanismenya akan dipandu dengan pertanyaan yang mulia. Baik, silakan dipanggil untuk saksi pemohon. Saksi yang kami datangkan hari ini atas nama Dirmansyah yang mulia, Saudara Dirman akan menceritakan tentang pengalamannya yang berkaitan dengan pasal aku yang sedang diujikan pada hari ini yang mulia. Untuk Saudara Dirman, silakan masuk ke ruang persidangan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, saudara saksi, silakan sampaikan keterangan saudara terkait pelaksanaan ketentuan pasal 17 huruf D Undang-Undang KIP yang saudara ketahui secara langsung. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya mendapati bahwa pasal 17D ini sering dijadikan alasan pada publik untuk menolak permohonan hasil tambang, perizinan dan perizinan lainnya. Dari pihak pemerintah dan juga DPR, apakah ada yang ingin dipertanyakan kepada saksi? Dari kami cukup yang mulia, terima kasih. Bagaimana dengan majelis hakim? Apakah ada yang ingin didalami? Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangan yang telah diberikan. Silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, pemohon silakan dipanggilkan ahli yang telah didatangkan. Baik, yang mulia, selanjutnya kami akan menghadirkan seorang saksi ahli atas nama Irsyad Makasawi SHMH selaku seorang pakar dalam bidang hukum tata negara. Di sini beliau akan memaparkan pemahamannya terkait pasal akuo yang sedang diajukan. Saudara ahli, silahkan masuk ke dalam ruang persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, serta perwakilan pemerintah, perwakilan DPR, kuasa hukum pemohon yang saya hormati serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia. Terima kasih saudara ahli. Saudara ahli bisa kembali ke tempat yang telah disediakan dan melanjutkan keterangannya. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Setidaknya ada dua opsi. Yang pertama itu norma ini harus dihapus. Dan yang kedua itu jika tetap dipertahankan harus secara eksplisit dan ditafsirkan dan harus mensyaratkan uji konsekuensi dan disertai parameter objektif dan menentukan pengecualian. Cukup yang mulia. Terima kasih dari pihak pemohon. Selanjutnya dari pihak DPR dan juga pihak pemerintah, apakah ada yang ingin dipertanyakan kepada ahli? Tidak ada yang mulia. Dikarenakan saksi dan ahli dari pihak pemohon sudah diminta keterangannya, selanjutnya silakan dari pihak DPR dipanggil ahli yang telah didatangkan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari ahli yang bernama Nur Fadila SHMH untuk dapat memasuki ruang persidangan dan memberikan keterangan secara langsung di podium yang telah disediakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, perwakilan pemerintah, perwakilan DPR, kuasa hukum pemohon yang saya muliakan, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkanlah saya dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan pandangan saya dalam aspek hukum tata negara terkait dengan pasal aku yang diujikan pada hari ini. Saya ingin menegaskan bahwa pasal 17 huruf D yang menyatakan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membuka kekayaan alam Indonesia. Hal itu merupakan bentuk pengecualian informasi yang secara prinsip dalam sistem hukum di negara kita itu sah saja. Terima kasih saudara ahli. Saudara ahli bisa kembali ke tempat yang telah disediakan dan melanjutkan keterangannya. Baik, kepada saudara ahli, saya ingin bertanya.
Bukankah frasa mengungkap kekayaan alam di Indonesia sangat multitafsir dan membuka celah penyalahgunaan? Baik, terima kasih. Saya memahami kewajiban tersebut. Namun, multitafsir bukan berarti inkonstitusional. Banyak norma dalam undang-undang yang memang bersifat open yang memerlukan penjabaran lebih lanjut melalui uji konsekuensi atau pelaksanaan dari Komisi Informasi. Namun, perlu diingat bahwa hal tersebut merupakan tugas dari administrasi publik dan bukan berarti norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, Yang Mulia. Dari pihak DPR, apakah ada yang ingin dipertanyakan kepada ahli? Silakan jika ada. Tidak ada, Yang Mulia. Dari pihak majelis, apakah ada yang ingin didalami? Ada yang mulia. Saudara ahli, apakah norma ini tidak bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara? Cukup, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Justru pembatasan informasi tertentu dimaksudkan untuk melindungi kekayaan negara dari eksploitasi alih jasa, pembukaan data strategis yang dapat disalahgunakan, serta untuk menjaga keamanan nasional serta menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah tetap membuka informasi publik, namun dilakukan secara selektif berdasarkan prosedur termasuk uji konsekuensi yang ada pada peraturan Komisi Informasi. Sekian, Yang Mulia. Terima kasih saudara ahli telah menyampaikan keterangan. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, demikianlah keterangan dari pemohon, saksi dan ahli. Kemudian juga keterangan dari saksi dan ahli pihak pemerintah dan juga pihak DPR. Selanjutnya, dikarenakan dari pihak pemohon maupun pihak termohon belum memiliki kesimpulan tertulis, maka diharapkan kepada pihak pemohon dan pihak tertulis untuk maka selanjutnya pihak pemohon dan pihak tertulis diharapkan untuk bisa membuat kesimpulan tertulisnya paling lambat 7 hari masa kerja ke depan. Demikianlah sidang pemeriksaan persidangan pada hari ini. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025. Dengan ini, sidang pemeriksaan persidangan pada hari ini dinyatakan selesai. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan dengan nomor perkara 01/pengujian undang-undang angka Romawi 23/2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam sidang kali ini, pertama kita akan mempersilakan kepada pihak pemohon dan juga pihak termohon untuk memperkenalkan siapa-siapa saja yang sempat hadir. Selanjutnya dalam pengucapan putusan, para pihak tidak boleh menyela ataupun mengajukan interupsi karena para pihak sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan interupsi di sidang sebelumnya. Dalam pengucapan putusan, para pihak tidak boleh menyela ataupun mengajukan interupsi karena pengajuan interupsi sudah diberikan kesempatan kepada para pihak di sidang sebelumnya. Dan juga dimohon tidak ada aktivitas apapun termasuk komunikasi demi menjaga ketertiban dan kehikmatan pada saat pembacaan putusan. Baik, selanjutnya majelis akan membacakan putusan. Putusan nomor 01/pengujian undang-undang angka Romawi 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh atas nama Manaf, bekerja sebagai jurnalis, tempat tanggal lahir Bitoeng 18 Juli 1975, alamat Bitoeng. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2025 memberi kuasa kepada Andi Muhammad Takbir SHMH, Aslinda SHMH, dan Ali Muharram SHMH. Kesemuanya adalah advokat yang selanjutnya akan disebut sebagai pemohon. Setelah membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, dan memeriksa bukti-bukti pemohon, maka adapun pertimbangan dari mahkamah yaitu sebagai berikut. Duduk perkara menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 5 Juni 2025 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya disebut Kepanitraan Mahkamah pada 5 Juni 2025 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 01 pengujian Undang-Undang angka Romawi 23 2025 dan telah dicatat dalam hukum registrasi perkara konstitusi elektronik pada 17 Juni 2025 dengan nomor 01 pengujian Undang-Undang angka Romawi 23 2025 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Juni 2025 dan diterima Kepanitraan Bersama pada 24 Juni 2025 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa pasal 24 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kedudukan hukum pemohon yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Alasan pemohon yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tahun 2020 Nomor 216 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076 selanjutnya disebut Undang-Undang 48 tahun 2009. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan akuo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang inkasu pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 tentang Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon poin 3.3 menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu
Poin A. Perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Poin B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Poin C. Badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Poin 3.4. Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan nomor 006/PU angka 3/2005. Poin 3.4. Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan nomor 006/PU angka 3/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan nomor 11/PU angka 5/2007 tanggal 2 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu poin A. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Poin B. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan kerugian. Poin C. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, khusus dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Poin D. Adanya hubungan sebab akibat kausal verba antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Poin E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Poin 3.5 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Poin 4.1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan equo. Poin 4.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dengan standing. Poin 3. Permohonan pemohon mengenai provisi dan pokok perkara beralasan menurut hukum. Poin 4.4. Pokok permohonan pemohon seluruhnya beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Pendapat Mahkamah pokok permohonan menimbang bahwa hak atas informasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Mahkamah juga menilai bahwa tugas jurnalistik merupakan bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat. Karena jurnalis berperan dalam mengawasi kekuasaan dan menyuarakan kepentingan Republik. 11.1 bahwa secara sistematis Undang-Undang KIP harus dibaca secara utuh dan konsisten dengan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan harus diuji secara ketat dan terbatas. Dengan demikian, ketentuan pasal 17 huruf D harus dimaknai tidak mencakup informasi tentang pengolahan kekayaan alam seperti izin pertambangan, AMDAL, kontrak kerja sama, dan kontribusi terhadap pendapatan negara. Informasi-informasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan prasyarat demokrasi.
3.11.2 bahwa frasa dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia. Dalam pasal 17 huruf D Undang-Undang KIP tidak memiliki batasan yang jelas, berpotensi menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan ini telah digunakan oleh badan publik untuk menolak permintaan informasi yang secara prinsip bersifat publik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pemenuhan hak konstitusional untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan sedemikian dianggap telah dibacakan. 3.19 menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional ketentuan pasal 17 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sepanjang frasa dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pasal ini menyesuaikan dengan putusan Akwo. 3.20 menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, dinyatakan dalil pemohon dikenakan dengan ketentuan pasal-pasal dengan nomor pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, ketentuan dengan pasal 28E dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dan yang lanjut lagi. 3.20 menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, ternyata dalil pemohon berkenan dengan ketentuan norma pasal 17 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bertentangan dengan pasal 28E dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Mahkamah juga menilai bahwa tugas jurnalistik merupakan bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat, karena jurnalis berperan dalam mengawasi kekuasaan dan penyorakan kepentingan publik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi khususnya mengenai sumber daya alam yang pengelolaannya berdampak luas merupakan aspek penting yang tidak boleh dihambat kecuali dapat alasan yang sangat mendasar dan profesional. Menimbang bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan pengajian konstitusional terhadap pasal 17 huruf D Undang-Undang KIP dengan dalil dan permohonan bahwa ketentuan pasal 17 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat hak permohonan untuk memperoleh informasi, khususnya terkait kekayaan alam yang seharusnya dapat diakses publik. Mahkamah berpendapat bahwa secara sistematis UKIP harus dibaca secara utuh dan konsisten dengan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan harus diuji secara ketat dan terbatas. Dengan demikian, ketentuan pasal 17 huruf D harus diamankan, diuji secara ketat. Kemudian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Olivia Libra selaku ketua merangkap anggota, Andi Ahsanul Haq, Alif Alamsyah, Aslinda, Putri Dirmansyah, Muhammad Irsyad, Andi Muhammad Takbir, dan Aimer Dimasti masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 30 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 bulan Juli tahun 2025 yang selesai diucapkan pada pukul 11.16 WIB oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Olivia Libra selaku ketua merangkap anggota, Andi Ahsanul Haq, Alif Alamsyah, Aslinda, Putri Dirmansyah, Muhammad Irsyad, Andi Muhammad Takbir, dan Aimer Dimasti masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Nur Fadilah sebagai panitera, dengan dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Demikianlah amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat.
Dengan demikian, persidangan untuk perkara nomor 01/pengujian undang-undang /mendatar angka Romawi 23/2025 dinyatakan selesai.